berbagi untuk negeri. Guru penggerak Kelompok 1 akan mempraktekkan coaching model Tirta. Untuk kasus 2 di sini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sakti, ya, untuk coachingnya adalah Bu Nur Saudah, dan sebagai pengamatnya adalah Bu Eka. Assalamualaikum Nur. Tumben kok menghubungi Bu Sakti. Biasanya jarang-jarang menghubungi, lihat Bu Sakti senyum-senyum saja. Ada Iya, ini Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya mempunyai sedikit masalah Bu tentang di kelas saya itu. Ya, wajahmu kok galau banget sih? Senyum Nur. Iya. Ya, lanjut. Iya, terima kasih Bu. Maaf Bu, Ya. gini, di kelas itu saya itu biasanya kan dapat nilainya itu bagus-bagus. Tapi semenjak akhir-akhir ini saya itu nilainya jadi turun. Bahkan saya sempat, kenapa ya saya kok nilainya turun? Apa karena saya tidak ikut lesnya Bu Ambar? Apa karena apa? Gitu. Oke. Terus ini tadi menghubungi Bu Sakti. Nanti kalau kita berbincang, pengennya seperti apa? Apa yang Nur inginkan dengan perbincangan ini? Iya, saya mau minta saran solusi dari Bu Sakti. Kira-kira saya itu harus bagaimana? Saya juga tidak enak sama Bu Ambar, apa karena saya itu tidak ikut lesnya jadi nilai saya jelek. Sepertinya berpikirannya serba Berarti enak gitu Bu. sekarang yang Nur rasakan apa? Perasaannya gimana? Ya, Merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Saat ini sedih juga Bu, nilai saya itu menjadi turun padahal biasanya kan bagus. Iya. Terus sejauh ini apa yang sudah Nur lakukan dengan situasi yang seperti itu? Sebenarnya saya sudah rajin belajar juga, mengikuti apa yang diajarkan Bu Ambar itu juga saya ikuti. Bahkan saya itu mengerjakan, saya rasa itu sudah benar semua loh Bu. Tapi pada akhirnya nilainya saya itu kok turun sedikit dibandingkan yang dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les itu. Mengapa Nur punya pemikiran seperti itu? Punya pemikiran apa ya? Nilainya kok kecil dibandingkan dengan temannya yang ikut les, kok sampai punya pemikiran seperti itu awalnya gimana? Iya, apa mungkin karena saya itu tidak kok merasa sedih, diperlakukan tidak adil oleh Bu Ambar. Mengapa punya pemikiran seperti itu? Coba kalau Nur bisa cerita deh. Nanti kita bisa cari solusinya sama-sama. Iya, saya pikir itu Bu Ambar saya tidak ikut lesnya di Bu Ambar itu. Tadi saya juga mau ikut les, tapi saya juga malu Bu untuk mengatakannya, mau menghubunginya juga. Menghubungi Bu Ambar. Iya, saya enggak berani. Sudah dicoba apa belum? Sudah dicoba menghubungi Bu Ambar belum? Belum Bu. Kenapa? Saya agak malu Bu sama Bu Ambar, takut nanti dimarahin. Selama ini Bu Ambar kalau di kelas pernah marah-marah enggak? Ya sebenarnya tidak pernah. Nah, kalau Bu Ambar tidak pernah marah-marah kan
enggak perlu takut, apalagi Nur kan sudah punya nomor kontaknya. Terus kalau dari cerita Nur kan Bu Ambarnya Bu Ambarnya kayaknya tidak pernah marah-marah, dan mungkin menjelaskannya di kelas gimana? Ketika pembelajarannya Bu Ambar itu, Nur gimana dengan penyampaian dari Bu Ambar? Dari penyampaian Bu Ambar itu juga sebenarnya saya juga mengikuti, juga saya terima, bahkan saya ulang-ulangi pembelajarannya. Tapi ya itu kenapa ya, saya juga sendiri juga malu mau tanya sama Bu Ambarnya. Oke, tadi kan sebenarnya Nur sudah punya rencana ya mau menghubungi Bu Ambar. Coba deh, mungkin dengan menghubungi Bu Ambar nanti akan terjawab semuanya yang dipikirkan Nur. Dari merasa tidak nyaman, kemudian juga mungkin kan Nur menduga kalau nilainya itu kurang itu karena tidak ikut les. Cobalah tadi yang idenya Nur kreatif itu menghubungi Bu Ambar supaya nanti tidak ada salah paham. Gimana Nur? Rencana aksimu, rencananya nanti setelah ini apa yang akan Nur lakukan untuk mengkonfirmasi ke Bu Ambar tentang nilai, tentang perasaanmu yang merasa diperlakukan tidak adil. Gimana? Setelah ini apa yang akan Nur lakukan? Benar juga ya Bu ya, saya harus memberanikan diri untuk bertanya pada Bu Ambar. Nah betul. Itu ide kreatif itu dicoba dulu. Terus setelah ini kan komitmennya Nur apa nanti setelah ini, setelah rencana aksinya? Mungkin ada yang bisa membantu Nur mungkin untuk menyampaikan. Nah, gimana? Iya, Bu. Ada salah satu teman yang ikut les. Nah itu. Tanya Bu Ambar mungkin. Dekat itu dengan siapa namanya? Temannya Nur siapa yang juga les di Bu Ambar? Santi. Dekat dengan Santi. Nur dekat dengan Santi. Iya. Oh iya. Oke. Ingat ya Bu, terima kasih. Ya, coba ceritakan lagi nih. Tadi langkahmu gimana supaya ke Bu Ambarnya bisa mengkonfirmasi masalah tadi? Yang pertama. Saya bisa mengajak teman saya Santi untuk membantu saya sebagai teman saya, biar saya tidak merasa malu gitu. Oke. Mantap Nur, nggak galau lagi toh? Ya, insya Allah Bu, terima kasih. Selamat berjuang ya, semoga mendapatkan solusi dari Bu Ambar dan bantu Santi tadi. Terima kasih juga Nur sudah percaya cerita ke Bu Santi. Kapan-kapan sambung lagi ya, saya juga akan melanjutkan kegiatan. Oke, terima kasih ya Nur. Sampaikan terima kasih kepada Bu Sakti dan Bu Nur Sauda. Untuk selanjutnya adalah di sesi pengamatan yang akan disampaikan oleh Bu Eka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Setelah melihat proses coaching tadi, yang pertama saya lihat dalam menyampaikan video coach sudah baik dengan menyampaikan pembukaan, merangsang coach untuk menyampaikan masalahnya. Coach dapat menyampaikan tujuan yang tidak dicapai dengan jelas. Dari segi identifikasi, pertanyaan coach sudah baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka. Coach mampu mengeksplorasi sehingga coach dapat memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi dari coach dapat tergali dengan maksimal. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik sehingga permasalahan dapat ditemukan dengan jelas. Coach memberikan pertanyaan secara terbuka dan reflektif. Itu dari rencana aksi saya lihat coach mampu mengarahkan coach untuk mengambil keputusan secara mandiri. Coach dapat membuat coach mengeksplorasi potensi sehingga coach dapat menjawab pertanyaan dengan cara
presiden. Dari segi tanggung jawab, saya lihat coach bukannya sudah mengarah kepada kemampuan coaching, sehingga coaching saya lihat di sini sudah mampu untuk membangun komitmen secara jelas. Coaching secara mandiri dapat membuat komitmen dengan demikian proses coaching menurut saya sudah berdasarkan praktek. Terima kasih disampaikan oleh Bu Eka. Demikianlah presentasi dari kami untuk kasus 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.